Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari yang ada di keluarga masing-masing, di sini, dari sini, di halaman gedung gereja kita yang indah ini. Dengan penuh sukacita, kita boleh mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk boleh memasuki ibadah perayaan Paskah. Karena itu saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan namanya melalui pujian dari Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2, Kristus bangkit, soraklah. Dalam sukacita kebangkitan Kristus ini, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan mengucapkan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Paskah ini datang dari Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats penuntun di dalam ibadah Paskah kita pada pagi hari ini terambil dalam Wahyu 1 ayat 18. Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, sebab Dia hidup.
Di tengah-tengah sukacita kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua menaikkan doa syukur, doa pengakuan kita kepada Tuhan, seraya memohon Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mencari wajah dan kehendak-Mu dalam perhimpunan sukacita atas kemenangan Tuhan, maka kami membawa seluruh keberadaan kami. Segala keterbatasan kami yang membuat kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita dari kebangkitan yang Tuhan bawa boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu itu juga memberi keberanian kepada kami untuk mencari kehendak-Mu melalui kesediaan dan kesetiaan kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menolong hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan menolong kami semua jemaat-Mu, sehingga kami bersama-sama dapat mengalami pertumbuhan melalui firman-Mu, dan iman kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya hari ini kami rayakan dan kami syukuri, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang disediakan bagi kita terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sampai ayat 28. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, seraya kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam surat Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 28. Begini firman Tuhan yang menjumpai kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah yang membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Musuh yang terakhir yang binasa ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pemberitaan manakala kita merayakan hari kebangkitan Paskah ini. Berbahagialah kita yang senantiasa menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Menjadikan kebenaran firman-Nya sebagai pedoman, pegangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang mengkhawatirkan karena mewabahnya virus corona, membuat kita harus berdiam di rumah, bersekutu di rumah, selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan sebagai bagian dari cara memutus rantai penyebaran virus tersebut. Masa-masa sulit terbayang di depan mata karena tidak sedikit sudah mulai dirumahkan. Usaha tidak memberi hasil sesuai harapan. Pendidikan anak-anak harus dilakukan di rumah. Entah sampai kapan situasi ini kita hadapi. Tetapi di tengah-tengah keprihatinan yang ada, hari ini kita kembali bersekutu bersama anggota keluarga, merayakan peristiwa yang mengingatkan akan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut melalui kebangkitannya. Kita bersekutu di rumah kita masing-masing, mengalami lawatan Tuhan melalui pujian, melalui doa dan firman-Nya. Dalam ibadah, khususnya ibadah Kamis Putih, kita diajak untuk mengingat kasih sayang-Nya melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan ajaib Tuhan yang dibuktikan melalui kematian-Nya di kayu salib. Ibadah Jumat Agung telah mengantar dan menolong kita untuk memahami semua itu. Kini kita memasuki ibadah Paskah. Kita merayakan kemenangan Yesus Kristus. Pagi-pagi kita telah bangun mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk merayakan dan menyambut serta mengalami lawatan Tuhan melalui perhimpunan kita bersama dengan keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan atas kuasa maut melalui kebangkitan-Nya, mungkin sejenak kita merenungkan mengenai apa arti kebangkitan Yesus bagi orang percaya yang di dalamnya ada saya dan saudara-saudari. Jika kita memperhatikan pasal 15 dari 1 Korintus ini, maka di situ secara khusus membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan orang percaya.
Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian mempunyai kaitan yang begitu erat. Bahkan pengaruh besar bagi kebangkitan orang percaya dan pemberitaan-pemberitaan Injil mengenai Dia. Rupa-rupanya tidak semua orang dapat memahami semua ini. Disinilah persoalan mendasar yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Bahwa mereka belum dapat menerima dan mempercayai kebangkitan orang mati. Itu berarti mereka juga belum dapat menerima berita tentang kebangkitan Kristus. Dan termasuk juga kebangkitan orang percaya. Belum lagi dengan besarnya pengaruh filsafat Yunani mengenai pandangan dualisme terhadap kehidupan jemaat Korintus. Pandangan dualisme itu memisahkan antara roh, jiwa, dan tubuh, jasmani dan rohani, materi dan spiritual. Dalam paham dualisme ini maka yang tergolong tubuh atau badan, jasmani dan materi adalah hal-hal yang bersifat jahat, karena itu duniawi. Sedangkan yang tergolong rohani, jiwa dan spiritual itu baik, bersifat sorgawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita merupakan bagian dari jawaban Rasul Paulus atas keraguan jemaat mengenai kebangkitan orang mati, secara khusus kebangkitan Kristus yang memiliki pengaruh besar terhadap kebangkitan orang percaya. Sebab melalui kebangkitan Kristus yang merupakan bukti kemenangannya atas maut, yakni musuh terakhir, maka kuasa maut tidak berlaku lagi bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa yang membawa kebinasaan. Karena itu betapa besar pengaruh kebangkitan Kristus bagi orang percaya, sebab di dalamnya mengandung jaminan. Jaminan akan kelepasan dari dosa, jaminan kepada kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kerugian jika Kristus tidak dibangkitkan. Apa saja itu? Jika Kristus tidak dibangkitkan oleh Bapa, maka inilah beberapa kerugian itu. Iman orang percaya termasuk kita di dalamnya menjadi sia-sia. Maka orang percaya dan kita di dalamnya akan terpisah dari kasih Allah. Kita akan berada tetap di dalam dosa. Tidak ada jaminan hidup kekal. Dan pemberitaan tentang Kristus hanya sebuah kebohongan biasa saja. Nats pembimbing kita dari Wahyu 1 ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Akulah dia yang hidup. Aku sudah mati tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Saudara-saudari, kita telah memperingati kematian Kristus melalui Jumat Agung. Paskah menyadarkan semua umat manusia bahwa Kristus hidup. Kristus bangkit. Ketika kita berpaskah atau merayakan Paskah, maka kita merayakan kemenangannya. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita semua orang percaya. Kristus hidup, maka kita pun mempunyai hidup.
Kuasa Kristus atas kematian membuat sengat maut melalui kematian tidak berkuasa atas kita. Kebangkitan Kristus telah menimbulkan dan menghidupkan pengharapan setiap orang percaya termasuk kita. Fakta kebangkitan Kristus mengokohkan kepercayaan setiap orang untuk terus menaruh pengharapan kepadanya. Bahwa pengharapan setiap orang kepadanya tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara atau bersifat jasmani, dalam bahasa Yunaninya bios saja. Sebab jika itu yang terjadi saudara-saudari, maka seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat 19, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tentulah kita tidak ingin menjadi bagian dari mereka yang malang dari segala manusia. Karena itu kita tidak sekedar menaruh pengharapan kepada Dia yang dapat mengubah air menjadi anggur. Kita tidak sekedar percaya kepada Kristus yang dapat melakukan mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan oleh 5.000 orang lebih. Kita tidak sekedar percaya dan menaruh pengharapan kepada Dia yang hanya dapat melakukan mujizat kesembuhan, membangkitkan orang mati. Tetapi peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus sesungguhnya menolong setiap orang termasuk kita untuk mempercayai Dia yang sanggup mengaruniakan hidup kekal. Melalui kematiannya kita memperoleh kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan yang merupakan kemenangan Kristus membawa kebangkitan bagi setiap orang yang merupakan milik Kristus. Kata sebagai yang sulung yang terdapat pada ayat 20 dan 23 digunakan untuk menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus menjadi pokok, menjadi yang utama, dan memberi jaminan bagi kebangkitan-kebangkitan yang lain, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Ketaatan Kristus telah membawa manusia menerima penebusan, keselamatan dan kehidupan kekal, sebab karena ketidaktaatan manusia sendiri yakni Adam, membawa manusia kepada maut, kepada kebinasaan dan kematian kekal. Manusia yakni Adam penuh dosa, tetapi Allah di dalam Kristus penuh kasih karunia. Dan sebelum Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, menjadi bentuk ketaatannya sebagai anak, maka Ia akan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan daripada maut itu sendiri. Kata membinasakan yang digunakan dalam ayat 24 dalam bahasa Yunaninya katargeo membuat sesuatu menjadi tidak berdampak. Dapat juga diartikan dengan penggulingan dari kekuasaan, dari kepemimpinan. Jadi Kristus menggulingkan kuasa maut sampai kekuasaannya tidak berdampak, sehingga tidak mampu menggagalkan realisasi rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia ini melalui anaknya, yakni Kristus sendiri. Segala kuasa di dunia ini termasuk alam maut takluk akan Kristus. Allah sendiri yang akan meletakkan semua musuhnya, yakni maut, di bawah kaki Kristus, Sang Raja. Ayat 25 ini menjadi pengakuan pemazmur yang tercatat dalam Mazmur 110 ayat 1. Yang berbunyi begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Selanjutnya ayat 27 firman Tuhan ini telah menjadi pujian dari pemazmur
Dalam Mazmur 8 ayat 7, Engkau membuat dari berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 28 seperti ayat-ayat sebelumnya telah menjadi hal yang memberitahukan bagaimana ketaatan Kristus sebagai anak melalui taklukannya kepada setiap kehendak Bapa sehingga semuanya bermuara dan berpusat kepada Allah. Jemaat yang kekasih, berita Paskah yang berpusat kepada kebangkitan Kristus sebagai bentuk kemenangannya atas musuh terakhir, yakni maut dengan segala kuasanya, telah kita terima, bahkan iman kita bertumbuh dalam penghayatan yang menuntun kita untuk terus memelihara dan mengukuhkan pengharapan kita kepada Dia di tengah-tengah situasi yang ada. Situasi yang sedang kita hadapi, yang telah mengambil apa yang menjadi kenyamanan dan kebebasan, bisa saja menjadi alasan bagi kita untuk meragukan pengharapan akan kuasa Kristus yang maha dahsyat itu. Apa arti kebangkitan Kristus? Apa arti dan makna kemenangan Kristus di tengah-tengah situasi mencekam dengan mewabahnya virus corona? Mewabahnya virus corona secara implisit sedang menginterupsi manusia. Seraya menyadarkan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan. Harta benda, uang, jabatan, kedudukan, kekuatan fisik, dan sebagainya. Semua itu tidak dapat menolong kita. Kita benar-benar terpuruk dan jatuh kepada situasi ketiada berdayaan. Sebagai manusia, kita benar-benar tidak berdaya, lemah dan rapuh. Jemaat yang kekasih, kebangkitan dan kemenangan Kristus adalah berita hidup yang menghidupi kita sehingga kita menjadi benar-benar hidup dalam pengharapan kita kepada Dia. Termasuk di kala situasi sekarang ini. Bahwa dalam situasi ini kita lebih lagi dituntun untuk berserah dan bersandar kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Jika dipertentangkan antara Paskah dengan Corona, maka inilah bahwa Paskah merupakan berita yang membawa sukacita. Corona merupakan berita menyedihkan dan memprihatinkan. Paskah berisi berita pengharapan dan kehidupan, sedangkan Corona membawa berita melumpuhkan dan mematikan. Jemaat yang kekasih, badai pasti berlalu. Demikian sebaik kalimat lagu yang sering kita dengar, bahkan kita katakan. Jika virus corona merupakan badai, maka yakinlah bahwa badai dari virus corona ini pasti berlalu. Amin, saudara-saudari. Fakta kebangkitan dan kemenangan Kristus menjadi energi positif untuk kita bangkit pula dan kuat menghadapi situasi ini. Di balik duka telah menanti pelangi kasih Tuhan. Ada banyak pelajaran hidup yang kita peroleh melalui situasi sulit dampak dari virus corona. Selain apa yang telah saya sampaikan melalui khotbah dalam ibadah Kamis Putih, maka pelajaran hidup yang kita terima adalah kita belajar bersandar, lebih bersandar dan berserah lagi kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita, maka waktunya bagi kita untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Dia saja. Pelajaran hidup berikutnya, kita diajak untuk menghargai waktu dan kesempatan yang dianugerahkan. Kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga dan bersekutu dengan jemaat. Betapa berharganya waktu dan kesempatan itu.
Selanjutnya kita diajarkan untuk berhemat sebagai cara menghargai berkat Tuhan. Berkat Tuhan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Kita diajar untuk berhemat, tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita diajarkan untuk hidup sehat. Kita diajarkan untuk hidup bersih. Virus corona telah mengajarkan kita untuk menjadi sesama bagi yang lain. Mempunyai kepedulian terhadap sesama. Tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan memanggil kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Sekarang kita memberi kesempatan kepada saudari Ica dan Hani untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Seperti ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Seperti ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Pekan Paskah telah kita buka dalam ibadah Minggu 5 April di keluarga masing-masing. Dan selama sepekan kita menghayati perbuatan Allah sebagai bukti kasih-Nya bagi umat-Nya. Di bawah tema menjadi gereja yang memberkati dengan subtema, dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua. Dan selama sepekan itu kita telah memberi persembahan syukur kita, yang nantinya akan kita kumpulkan bersama untuk kita pakai menunjang pelayanan Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKPB. Saudara-saudari, Pekan Paskah boleh saja ditutup, tetapi penghayatan kita semua akan kuasa kebangkitannya, kiranya memampukan kita mewujudkan kesatuan dan pemulihan bagi semua. Selanjutnya, saya menutup Pekan Paskah 2020 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita beri tepuk tangan. Mari kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita. Sekaligus persembahan pengosongan diri kita. Kita akan masukkan ke dalam amplop. Dan seraya kita akan memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 188 ayat 6, Kristus bangkit, soraklah. Kita membawa persembahan kita di dalam doa sekaligus menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami terima, yakni merayakan Paskah di tahun ini. Dan di tengah-tengah kami merayakan Paskah, kami mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama sepekan. Syukur itu boleh kami wujudkan melalui persembahan pengosongan diri dan juga persembahan di dalam ibadah ini. Apa yang dapat kami persembahkan, biarlah Engkau sendiri yang menyucikan dan memberkatinya, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami, keluarga, lepas keluarga. Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami, memberkati pertumbuhan anak cucu kami. Dalam suasana sukacita, maka dengan penuh ungkapan syukur kami mendoakan
beberapa saudara-saudari kami yang boleh Tuhan tambahkan usia mereka setahun lagi. Ibu Loren Tadi, Ibu Lydia Anita, Saudari Vivi Afriani Ribu, Ibu Nengah Gindri, Imade Arian Bahana Sudiarte, Igede Matthew Nathanael Abadi. Bersama dengan mereka kami bersyukur untuk pertambahan umur yang Tuhan karuniakan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan mereka. Kami membawa di dalam doa kami bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Sukacita Paskah boleh mereka alami melalui persekutuan di tengah-tengah keluarga. Secara khusus hambamu Nenek Agus Susante dan Nenek Loh Aristia. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan juga para warga senior lainnya. Bagi jemaatmu yang mengalami kelemahan fisik, yang berada dalam masa-masa pemulihan, kasih sayang Tuhan kiranya boleh dialami, kemurahan dan kebaikan Tuhan kiranya menjadi alasan mereka untuk terus bersyukur kepadamu. Dalam setiap doa yang kami naikkan, tidak lupa kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami hadapi. Dengan mewabahnya virus corona, maka tidak sedikit dari warga masyarakat dan juga jemaat harus dirumahkan. Usaha dan pekerjaan menjadi tersendat. Anak-anak kami harus belajar di rumah. Dan berbagai bentuk yang boleh menjadi dampak dari virus corona ini. Sungguh kami tidak berdaya ya Tuhan. Karena itu tak henti-hentinya kami membawa di dalam setiap doa kami. Kiranya Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Terlebih-lebih melawat pemerintah, para medis, dan juga mereka yang terus-menerus berjuang untuk dapat mengatasi berkembangnya virus ini. Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan, mengaruniakan kesehatan buat mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di Pulau Bali ini, gereja Kristen Protestan di Bali, para hambamu, seluruh majelis jemaat, pengurus kategorial, pengerja lainnya, dan secara khusus majelis jemaat di tempat ini, tim multimedia penata layan yang mempersiapkan rangkaian ibadah yang ada, koster, ya Tuhan berkatilah pelayanan mereka. Kiranya pelayanan mereka sungguh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu,
dan menjadi ungkapan syukur dari setiap kami. Selanjutnya kami memohon penyertaan-Mu ketika kami menjalani kehidupan kami sepekan ini. Kami akan terus menaati apa yang menjadi anjuran dari pemerintah untuk senantiasa menggunakan masker, untuk menjauhi kerumunan, untuk rajin mencuci tangan, untuk selalu tinggal di rumah, dan menjaga kesehatan kami. Sebab dengan kami menaati semuanya itu, maka kami sedang menjadi bagian untuk bekerja sama dengan pemerintah, memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kami sedang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa syukur, doa syafaat kami. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di penghujung ibadah ini, kita akan bersama-sama menjadikan kebangkitan dan kemenangan Kristus sebagai cerita yang terus-menerus mengiringi setiap kehidupan kita. Kita akan menceritakan kebangkitan dan kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita memuliakan namanya dengan menaikkan pujian dari Kidung Pamuji 101 ayat 1 dan 2, Ceritan Sang Hyang Yesus. Bunyi kejati
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan kehidupan kita. Kiranya kebangkitan dan kemenangan Kristus akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Karena itu marilah kita mengarahkan seluruh keberadaan kita. Seraya terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau seraya mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Demikianlah ibadah Paskah boleh kita akhiri, dan atas nama Majelis Jemaat, tim multimedia dan penata layan, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah, Hari kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.